Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal SKB PAI CPNS yang sering muncul berdasarkan FR, lengkap pembahasan episode Wali Songo. Sebelum kita masuk pada pembahasan soal, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, sebelum kita masuk pada pembahasan, mari kita baca doa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ridhaqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya Allah. Oke teman-teman, langsung saja kita akan masuk pada soal yang pertama. Wayang kulit digunakan oleh wali untuk menyebarkan Islam dilakukan oleh A. Sunan Ampel, B. Sunan Kalijaga, C. Sunan Gunung Jati, D. Sunan Giri, E. Sunan Gresik. Nah teman-teman, kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah B. Sunan Kalijaga. Nah, jadi Sunan Kalijaga ini melakukan penyebaran Islam itu melalui wayang kulit. Nah, kita lihat yang pertama itu ada Sunan Ampel ya. Jadi Sunan Ampel, jadi beliau menyebarkan Islam ini melalui pendidikan. Nah, pendidikan pesantren itu di wilayah Surabaya. Dan Sunan Ampel ini juga berperan dalam perencanaan berdirinya Kerajaan Demak, gitu teman-teman. Kemudian Sunan Kalijaga, beliau menyebarkan Islam melalui pemanfaatan wayang. Nah, jadi kalau beliau dengan wayang, jadi memasukkan nilai agamanya melalui wayang kulit ya teman-teman. Kemudian yang C, itu ada Sunan Gunung Jati. Nah, beliau menjadi kepala pemerintah. Nah, beliau mendirikan Kesultanan Cirebon dan Banten. Jadi, posisi tersebut dimanfaatkannya untuk menyebarkan Islam. Nah, jadi untuk mengembangkan Islam, cara pendekatannya ini lebih cenderung seperti cara-cara orang Timur Tengah, teman-teman. Nah, jadi karena seperti itu lebih dekat ya, langsung terjun ke masyarakat dan membangun infrastruktur di wilayah tersebut. Gitu teman-teman, ini dari Sunan Gunung Jati. Kemudian kita lihat yang D, Sunan Giri. Sunan Giri ini beliau menyebarkan Islam melalui dunia seni. Ini ahli seni ya, Sunan Giri ini. Jadi banyak kesenian-kesenian yang dibuatnya itu adalah hanya untuk menyebarkan agama Islam. Tujuannya ini sangat bagus teman-teman. Yang penting caranya. Nah, jadi banyak cara-cara menyebarkan agama Islam. Itu salah satunya itu dengan dunia seni. Kemudian kita lihat yang E, ini ada Sunan Gresik. Nah, jadi Sunan Gresik ini beliau mengajarkan Islam melalui pergaulan. Nah, jadi melalui pergaulan di masyarakat. Jadi beliau selalu menggunakan budi pekerti yang luhur, tamah ramah gitu. Jadi sikap beliau itu selalu tamah, selalu ramah. Dan budi pekerti atau akhlak yang beliau perlihatkan itu sangat baik. Dan beliau juga mengajarkan bagaimana cara mencocok tanam. Itu tujuannya itu adalah untuk mengambil hati masyarakat. Jadi gitu teman-teman. Nah, jadi
kelima dari sunan ini mempunyai cara masing-masing dalam penyebaran agama. Dan cara dari wayang kulit yang digunakan oleh para wali untuk menyebarkan Islam ini dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Jadi jelas ya teman-teman, jawaban yang tepat adalah B, Sunan Kalijaga. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Tokoh tasawuf berikut yang berasal dari kalangan Wali Songo adalah A. Sunan Muria, B. Sunan Kudus, C. Sunan Bonang, D. Sunan Ampel, E. Sunan Derajat. Nah, teman-teman, kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah C. Sunan Bonang. Nah, jadi pertama kita lihat Sunan Muria. Jadi beliau ini merupakan lebih condong kepada seni dan kebudayaan. Kemudian Sunan Kudus, beliau menyebarkan agama Islam melalui simbol-simbol Hindu. Jadi memasukkan nilai-nilai agamanya itu melalui simbol-simbol Hindu. Kemudian Sunan Bonang, ini guru tasawuf yang memiliki kekuatan keramat sebagaimana lazimnya para wali. Jadi nilai ilmu tasawufnya itu sudah tinggi sehingga mendapatkan karomah. Kemudian yang D ini Sunan Ampel. Jadi beliau mengerjakan sifat zuhud namun tidak sama seperti Sunan Bonang. Zuhud ini tasawuf juga ya teman-teman. Kemudian tapi Sunan Bonang ini kan yang ditanyakan kan tokoh tasawuf yang berasal dari kalangan Wali Songo itu adalah Sunan Bonang karena tasawufnya itu sudah tinggi gitu. Kemudian yang E, Sunan Derajat, ini seorang wali yang cara penyebaran Islamnya ini melalui sosial ekonomi. Jadi beliau menyebarkan Islam itu melalui sosial yang tinggi, ekonomi yang tinggi ya. Jadi dengan kedekatannya dengan masyarakat, langsung terjun ke masyarakat. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi jelas ya teman-teman, tokoh tasawuf yang berasal dari kalangan Wali Songo adalah C. Sunan Bonang. Jelas ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut soal nomor 3. Dalam melakukan penyebaran agama Islam di Indonesia, banyak cara yang dilakukan. Salah satunya adalah perkawinan. Proses islamisasi yang dilakukan melalui perkawinan dengan Putri Tumenggu Wilatika, yaitu Nyai Gede Manila, adalah A. Sunan Ampel, B. Sunan Kudus, C. Sunan Kalijaga, D. Sunan Bonang, E. Sunan Giri. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah A. Sunan Ampel. Nah, jadi Sunan Ampel ini kalau kita bilang ya secara spesifik, jadi dakwah yang ditempuh Wali Songo atau yang ditempuh oleh para wali itu dilakukan melalui pendekatan-pendekatan dengan berbagai cara, yaitu pendekatan-pendekatan dengan masyarakat. Nah, mulai dari bangsawan berpengaruh seperti raja. Ini contohnya ya. Jadi pendekatan seperti ini ditempuh untuk menjalin tali kekeluargaan atau disebut dengan perkawinan. Nah, jadi yang dilakukan oleh Sunan Ampel itu yaitu dengan menikahi Nyi Ageng Nyai Gede Manila, yaitu dalam rangka dakwah lewat kekeluargaan di kalangan bangsawan. Jadi dengan di kalangan bangsawan ini kadang susah masuk, jadi caranya itu adalah dengan perkawinan. Jadi Sunan Ampel menikahi Putri Tumenggu Wilantika. Jadi tujuannya itu adalah untuk dakwah melalui kekeluargaan. Jadi jelas ya teman-teman, jawaban yang tepat adalah A. Sunan Ampel. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Pesantren milik seorang wali yang sangat terkenal di Maluku terutama di daerah itu adalah A. Pesantren Sunan Giri, B. Pesantren Sunan Bonang, C. Pesantren Ampel Denta, D. Pesantren Sunan Kalijaga, E. Pesantren Sunan Muria. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah A.
pesantren Sunan Giri. Nah, jadi Sunan Giri ini ya, namanya ini adalah Raden Paku. Jadi di sini dikatakan menjadi sebuah pesantren di Maluku yang terkenal. Ini pesantrennya itu sebuah pesantren giri yang berada di perbukitan di sebuah desa di Kebomas. Jadi dinamakan giri ini jadi karena terletak di gunung. Jadi giri dalam bahasa Jawa itu artinya gunung. Jadi sejak saat itu nih Raden Paku ini dikenal dengan Sunan Giri. Nah, jadi Sunan Giri ini adalah Raden Paku. Jadi pesantrennya adalah merupakan pesantren Sunan Giri. Jadi sejak berdirinya pesantren itu, Raden Paku itu dikenal publik sebagai Sunan Giri dan berhasil menyiarkan agama Islam di Maluku. Nah, gitu teman-teman. Jadi beliau mendirikan sebuah pesantren di Maluku yang beliau beri nama Giri karena terletaknya di perbukitan. Jadi jelas ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah A. Pesantren Sunan Giri. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Sunan Bonang adalah salah satu wali Songo yang berdakwah melalui kesenian. Beliau menciptakan sebuah tembang kesenian, yaitu A. Suluk Lir Ilir, B. Gundul Pacul, C. Mulimo, D. Tombo Ati, E. Saman. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke. Jawaban yang tepat adalah D. Tombo Ati. Nah, kita sering ya teman-teman dengar Tombo Ati. Jadi Tombo Ati ini kita artikan sebagai penyejuk hati. Jadi Tombo Ati juga sekarang dinyanyikan oleh penyanyi yang terkenal ya, Tombo Ati. Jadi pada masa wali Songo, jadi Sunan Bonang jadi berusaha mengubah Pulau Jawa yang kental dengan Hindu dengan memberikan nuansa baru dengan menjadi kreator dan menciptakan tembang bernuansa Islami. Tembang itu kalau dalam bahasa Jawa itu artinya lagu. Jadi menciptakan lirik-lirik syair dan di situ juga memasukkan zikir-zikir. Jadi nggak terduga ya teman-teman. Jadi dimasukkan di celah-celah itu dimasukkan hal-hal yang bernuansa Islami. Jadi cara penyebaran agama Islamnya itu tidak langsung ya teman-teman. Itu melalui alat musik, melalui kesenian, melalui wayang, melalui tembang atau lagu-lagu seperti itu teman-teman. Jadi tembang kesenian yang diciptakan oleh Sunan Bonang yang tujuannya itu untuk berdakwah itu adalah D. Tombo Ati. Jadi jelas ya teman-teman, jawaban yang tepat adalah Tombo Ati. Oke, kita akan lanjut soal nomor 6. Wali Songo yang mengembangkan dakwahnya di daerah Cirebon adalah A. Sunan Gunung Jati, B. Sunan Kalijaga, C. Sunan Muria, D. Sunan Kudus, E. Sunan Giri. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah A. Sunan Gunung Jati. Nah, kenapa Sunan Gunung Jati? Karena beliau Sunan Gunung Jati, jadi beliau pernah menjadi kepala pemerintah. Nah, dan mendirikan Kesultanan Cirebon. Nah, jadi kan yang ditanya ini dakwah yang di daerah Cirebon ya teman-teman. Cirebon dan Banten. Jadi disinilah Sunan Gunung Jati mengembangkan dakwahnya. Nah, jadi mudah ya karena beliau adalah kepala pemerintah di situ. Nah, jadi jelas ya teman-teman. Jadi wali Songo yang mengembangkan dakwahnya di daerah Cirebon adalah A.
Sunan Gunung Jati. Oke teman-teman, kita akan lanjut soal nomor 7. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik dikenal juga dengan nama Maulana Maghribi atau Syekh Maghribi yang berasal dari Maghribi yang berada di negara A. Palestina, B. Afrika Selatan, C. Irak, D. Afrika Utara, E. Iran. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah D. Afrika Utara. Nah, jadi teman-teman, Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik itu biasa dikenal dengan nama Maulana Maghribi. Nah, pada hakikatnya itu Maghribi ini sebenarnya berasal dari negara Maroko. Nah, jadi ini dari Maroko ya teman-teman. Pada hakikatnya ini Maroko dan letaknya ini tepat di Afrika di bagian utara. Nah, jadi karena ini jawaban yang mendekati, jadi inilah jawabannya. Jadi jelas ya teman-teman, jawaban yang tepat adalah di Afrika Utara. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan itu nggak ada Afrika Utara atau jawabannya itu ada Maroko, maka yang lebih tepatnya lagi adalah Maroko. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi jelas ya. Oke, kita akan lanjutkan soal nomor 8. Sunan Giri mendidik anak-anak melalui permainan yang bernafaskan keagamaan. Di bawah ini yang tidak termasuk Sunan Giri adalah ciptaan Sunan Giri adalah A. Jamuran, B. Ilir-ilir, C. Jelugan, D. Cublak-cublak sueng, E. Tembang sinom. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah E. Tembang sinom. Nah, di sini yang ditanya adalah yang tidak termasuk ya teman-teman, yang tidak termasuk dalam ciptaan Sunan Giri. Jadi hati-hati juga ya, membaca soal itu harus jeli. Nah, jadi Sunan Giri beliau mendidik anak-anak dengan jalan membuat bermacam-macam permainan yang berjiwa agama. Jadi itu seperti jamuran, ilir-ilir, jelugan, cublak-cublak sueng, dan bermacam-macam jenis lainnya. Itu seperti jorgola ganti, gendi gerit, ilir-ilir, seperti itu teman-teman. Jadi di mana pada saat itu syiar agama Islam juga tersirat dalam permainan. Jadi untuk anak-anak itu melalui permainan teman-teman. Jadi Sunan Giri ini tidak hanya pada orang dewasa, oleh lansia, namun anak-anak juga dimasukkan nilai-nilai agamanya ini melalui syiar atau melalui permainan-permainan anak-anak tersebut. Tinggal direnovasi aja menjadi kreator yang bagus ya. Jadi jelas ya teman-teman, jawaban yang tepat adalah E. Tembang sinom. Nah, jadi jelas ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut soal nomor 9. Siapakah yang menciptakan aneka cerita wayang yang bernafaskan Islam? A. Sunan Bonang, B. Sunan Giri, C. Sunan Muria, D. Sunan Kalijaga, E. Sunan Kudus. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah D. Sunan Kalijaga. Nah, jadi kenapa Sunan Kalijaga? Karena beliau menyebarkan Islam itu melalui pemanfaatan wayang. Nah, jadi jelas ya teman-teman, kalau Sunan Bonang ini yang merupakan guru tasawuf yang memiliki kekuatan keramat ya, sebagaimana lazimnya seorang wali.
Kemudian kita lihat Sunan Giri, beliau lebih condong kepada penyebaran Islam melalui dunia seni. Nah, kalau Sunan Muria, jadi ini lebih condong kepada seni dan kebudayaan. Nah, kalau Sunan Kalijaga, beliau menyebarkan Islam melalui pemanfaatan wayang, dan Sunan Kudus itu menyebarkan Islam itu melalui simbol-simbol Hindu. Jadi jelas ya teman-teman, yang menciptakan aneka cerita wayang yang bernafaskan Islam itu adalah Sunan Kalijaga. Jadi jelas ya teman-teman, jawaban yang tepat adalah D, Sunan Kalijaga. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Dalam strategi dakwahnya, Sunan Derajat menciptakan tembang sebagai salah satu media. Tembang yang dimaksud adalah A. Sinom, B. Kinanti, C. Pangkur, D. Dunma, E. Dandanggula. Jawaban yang jadi kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah C. Pangkur. Nah, jadi dalam strategi dakwahnya Sunan Derajat itu menciptakan tembang. Jadi tembang itu merupakan lagu ya. Ini dalam bahasa Jawa, tembang itu artinya lagu. Dan ini merupakan salah satu media dakwah yang dilakukan oleh Sunan Derajat. Media dakwah yang dilakukan oleh Sunan Derajat yaitu tembang Pangkur. Nah, jadi tembang Pangkur ini adalah lagu Jawa yang menggambarkan tentang seorang yang sudah menginjak usia senja, di mana seseorang itu mulai mangkur atau memalingkan diri dari hal-hal keduniawian. Jadi nggak peduli lagi gitu dari dunianya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi jelas jawaban yang tepat adalah C. Pangkur. Jadi ini merupakan strategi dakwahnya Sunan Derajat, yaitu dengan menciptakan tembang menjadi salah satu media dakwahnya. Oke teman-teman, jadi Wali Songo, jadi penyebaran agama Islam itu di tanah Jawa ya. Jadi kalau kita artikan wali itu adalah wakil, songo itu adalah 9. Nah, jadi kita ambil kesimpulan bahwa Wali Songo adalah 9 wali atau wali 9. Nah, jadi 9 wali tersebut adalah, bisa kita katakan 9 ya, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Derajat, Sunan Gresik, dan Sunan Kalijaga. Nah, jadi jelas ya teman-teman. Oke. Syukran jazakumullahu khairan katsir. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Nah, teman-teman, apabila ada kesalahan dalam penyampaian, itu semata-mata datangnya dari kebodohan saya. Apabila ada kebenaran, itu semata-mata datangnya dari Allah, dan silahkan diambil manfaatnya. Nah, teman-teman, untuk bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Nah, teman-teman, apabila ada kritikan, saran, masukan, komentar maupun pertanyaan, silakan masukkan di bawah kolom komentar, insya Allah akan ditanggapi. Oke teman-teman, insya Allah akan ada video-video selanjutnya terkait tentang SKBPI CPNS. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan soal kita pada video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.